warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya, Dea Fatia Rehani dalam acara Breaking News dengan fakta yang akurat dan terpercaya. Kali ini kita akan membahas peristiwa maraknya penjualan pakaian bekas impor ilegal di kalangan masyarakat. Dengan saya ditemani langsung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ibu Echa Permatasari. Selamat pagi Ibu Echa. Selamat pagi, Bu. Saya mengundang Ibu kali ini karena ingin membahas soal pakaian bekas impor atau biasa disebut pakaian lelong yang sedang hits di kalangan masyarakat ini. Sebelum itu, kita bakalan bahas soal bea dan cukai. Nah, yang kita tahu bahwa aparat pabean kan memiliki fungsi. Salah satunya ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, baik fisik maupun mental. Nah, pertanyaannya, Bu, apakah hanya itu saja yang dilakukan oleh aparat kepabean dan cukai, Bu? Dalam Undang-Undang Kepabeanan, ditetapkan bahwa dalam rangka kepentingan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat pelaksanaan ketentuan larangan dan atau pembatasan. Maka, instansi teknis yang menetapkan larangan atau pembatasan atas impor dan ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan, selaku atasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lalu, bagaimana dengan barang yang diekspor atau diimpor tanpa melakukan perizinan kepada Bea dan Cukai, Bu? Barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat ekspor atau impor, jika telah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, maka barang tersebut dapat dibatalkan, atau dikembalikan, ataupun dimusnahkan. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor, yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara benar juga dinyatakan sebagai barang dikuasai negara. Namun, tidak semua barang yang dikuasai jika terdapat peraturan lain yang mengatur secara khusus penyelesaian barang tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan larangan dan pembatasan yang dilakukan oleh DJBC, Bu? Larangan dan pembatasan yang biasa disebut dengan lartas sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Barang yang memang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan melalui lintas negara karena memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan atau bisa disebut terkena lartas. Tidak semua barang bisa terkena lartas. Ada juga barang yang bebas lartas yang artinya tidak memerlukan izin untuk diimpor maupun diekspor. Jika barang tersebut mendapatkan pengecualian, suatu barang dibatasi jika barang tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku memang dibatasi untuk diimpor ataupun diekspor. Nah, kan sedang marak di berita saat ini, Bu, soal penjual pakaian bekas yang diimpor dari negara asing atau biasa disebut pakaian lelong, yang menjual dengan jumlah yang besar-besaran dan ramai peminatnya. Kita akan menyaksikan Rani Kartini Putri di Pasar Tengah yang akan memberikan laporan pandangan mata terkait salah satu tempat terjadinya penjualan pakaian bekas saat ini. Silakan Rani. Halo Rani, apakah sudah tersambung? Ya baik, terima kasih Dea. Saat ini saya berada langsung di tempat penjualan pakaian lelong, tepatnya di Pasar Tengah. Salah satu tokonya bernama Toko ini sangat ramai dikunjungi oleh kalangan muda lantaran dengan harga yang murah mereka dapat memiliki pakaian branded atau bermerek. Namun tanpa mereka sadari, pakaian ini belum tentu memiliki perizinan impor langsung kepada bea dan cukai. Pakaian ini memang sangat menguntungkan bagi penjual pakaian branded, namun dapat merugikan bagi penjual pakaian lokal lantaran masyarakat lebih memilih membeli pakaian lelong ketimbang pakaian lokal di negara sendiri. Saat ini kita akan berbincang langsung kepada pemilik toko. Kita sebut saja Ibu Putri. Selamat pagi Ibu. Kenapa Ibu lebih memilih menjual pakaian lelong? Kenapa tidak menjual pakaian lokal saja? Karena saya ditawarin teman saya, Mbak. Katanya pakaian lelong ini banyak peminatnya. Awalnya saya coba-coba, lama-lama ketagihan juga, Mbak, karena untungnya banyak. Apakah pakaian ini sudah mendapatkan perizinan dalam proses pengangkutan impornya, Bu? Saya kurang tahu, Mbak. Saya ikut kata teman saya aja, katanya aman, tak masalah kalau dijual. Namun, apakah Ibu tahu, jika barang ini dijual tanpa melakukan perizinan, akan disebut barang ilegal dan ada sanksinya, Bu? Saya tahu sih, Mbak, tapi dengan cara ini, kebutuhan rumah tangga saya bisa dicukupi. Baiklah, terima kasih Ibu. Sekian dari laporan saya, kembali ke studio. Terima kasih Rani atas laporannya.
Dapat kita lihat tadi bahwa ada juga penjual yang tidak tahu pasti apakah barang hasil impor itu sudah mendapatkan perizinan atau tidak. Bagaimana pendapat Ibu Eca? Ya, jika barang hasil impor itu ternyata tidak melakukan perizinan dengan semestinya saat pengangkutan, maka pengangkut wajib membayar kekurangan bea masuk dan bea pajak dalam rangka impor atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenakan sanksi administrasi minimal 25 juta dan maksimal 250 juta. Untuk barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan pada pemberitahuan PBN atau pengangkut, wajib membayar sanksi administrasi minimal sebesar 25 juta dan maksimal sebesar 500 juta. Untuk barang yang dibongkar atau lebih dari yang diberitahukan pada pemberitahuan PBN. Wah, ternyata jika kita melanggarkan apa yang sudah ada di ketentuan larangan dan pembatasan bea dan cukai, sanksinya sangat besar. Maka dari itu, kita harapkan bagi para penjual barang impor yang masih menjalankan bisnis, namun tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah diatur oleh Bea dan Cukai, untuk segera melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, agar bisa menjual barang dengan cara yang lebih teratur dan tidak ilegal. Baik, terima kasih kepada Ibu Eca Permatasari yang sudah hadir memberikan kita informasi mengenai larangan dan pembatasan tentang impor di Bea dan Cukai. Iya, sama-sama Bu Dea. Dan informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam acara Breaking News. Saya Deva Terhani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jan Sabira Putri Rizaldi. Saya Eca Permatasari. Saya Radika Fitri. Saya Deva Terhani, kami kelompok 6 pamit undur diri. Bye-bye!